Teman-teman kalau mau ikut, saya juga ada grup untuk info live TikTok. Jadi sebelum saya mau live, saya umumkan di sana. Mau ikut boleh gratis, tapi hanya bisa membaca ya dari info-info dari admin saya. Terus kalau mau dihipnotis sama Angel Dika, beliau prakteknya di Semarang, jalan apa Angel? Di Panda Utara sama satunya di Banyumanik. Ya. Dari luar kota bisa by Zoom kok. Hipnoterapi itu memang terapi yang menggunakan hipnosis. Tapi kalau saya karena klinikal lebih ke rilis emosi sih. Jadi kuncinya dirilis supaya yang mengubah program otaknya tadi yang sudah tertanam. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu yang tertanam di otak kita ya kalau ada emosinya. Nah itu yang dirilis supaya netral. Sehingga kita bisa lebih kayak tadi Angel V bilang kan kita harus tahu apa yang kita mau. Nah kalau ternyata hidup kita udah disabotase sama program otak kita di masa lalu karena peristiwa-peristiwa yang traumatik dan segala macam, luka batin segala macam, itu mensabotase kerja pikiran bawah sadar kita sehingga kita nggak bisa tahu nih apa yang benar-benar kita mau. Boro-boro ya, bikin juga ya tahu sih. Tapi karena Tahu. pikiran, ketagihan mikir negatif, itu bahaya loh. Kalau udah jadi kesenangan, mikir negatif, sama kayak seneng ngegosip, kita nggak sadar kalau itu tuh ternyata berakibat buruk untuk impian kita, untuk jiwa raga kita. Berlatih kesadaran kapanpun, dimanapun, saya lagi merasa apa, saya lagi berpikir apa, saya lagi mengatakan apa, pikir dulu sebelum berbicara. Jadi banyak yang perlu kita sadari juga, hari demi hari berlatih menyadari pikiran dan perkataan kita, perasaan kita. Aware, sadar, saya lagi ngerasa apa, saya lagi senang atau enggak. Pilihlah kegiatan yang bikin kita senang. Misalnya tadi saya jalan kaki sore, walaupun udah jam 4, saya bisa aja berpikir males dingin dan lain-lain, tapi mau lihat alam semesta gitu kan, mau menyapa tanaman-tanaman, mau melihat kucing liar, mau lihat awan, daun-daunan saya perhatikan, saya kayak gitu aja tuh udah bikin saya joy. Kayak gitu saya selama 1 jam, berarti 1 jam tadi saya sambil olahraga itu, saya lagi mempercepat terwujudnya impian saya. Karena yang dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya impian adalah joy, perasaan senang. Itu kan gratis. Kakak bisa jalan kapanpun, pagi, siang, sore gitu kan, itu gratis gitu loh. Jadi bukan soal rajin afirmasi ya, bukan rajin scripting. Joy-nya itu, perasaannya itu didapetin dulu. Ini ada yang tanya nih, Kak Yes. Putri, gimana caranya ngebersihin merasa bersalah? Apakah dengan KC? Bisa banget KC, DF bisa. Yang self love sih, banyak-banyak mencintai diri sendiri dan melepaskan perasaan bersalah itu tadi, disadari bahwa gini paling gampang untuk melepaskan itu sadari apa sih manfaatnya rasa itu ada gitu. Kemudian ketika kita melepaskan untungnya apa buat saya? Ruginya apa kalau saya genggam terus rasa itu gitu. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman saya. At some point, saya merasa, wah, saya ada merasa bersalah loh dengan dengar ucapan beliau ini gitu kan. Beliau orang yang saya hormati gitu. Tapi saya jadi berpikir lagi, saya perlu menyatu dengan keheningan, dengan inner being saya, dengan malaikat pendamping saya, dengan Tuhan, untuk mengarahkan, memberi petunjuk apa yang perlu saya lakukan di kehidupan saya saat ini. Itu yang perlu saya dengarkan. Dan saya tidak perlu merasa bersalah karena toh dengan apa yang saya lakukan saya sudah banyak membantu orang dan saya tidak menyesalinya gitu. Jadi kita punya kemerdekaan untuk membolak-balikan pikiran kita sehingga perasaan bersalah itu bisa tergantikan dengan perasaan penerimaan diri kita apa adanya. Otak kita bisa dilatih, pikiran kita bisa dilatih. Itu perlu waktu, yes, tapi bisa. Karena saya sudah membuktikannya, saya bisa. Berarti kamu juga bisa. KC sama DF-nya harus rajin, kapanpun, dimanapun. Itu untuk membersihkan semua emosi negatif dalam diri kita. Ya, ini ada Kak Helin nih. Jadi setiap saat harus ada perasaan bahagia. Oke, kata harus nih. Kalau di neurosimpatik ya, pemilihan diksi saja itu bisa memanipulasi otak kita. Ketika kita bilang harus, maka akan ada rasa tertekan karena kita harus bahagia terus. Padahal enggak loh, kita manusia. Kadang ada sedih, oke, yang penting nggak larut. Kadang ada takut, kadang ada bahagia. Kalau enggak kan hidup kita kayak robot ya, harus bahagia terus. Apa kan nggak asik juga hidup kita kalau lempeng aja bahagia terus kan nggak asik juga ya. Hidup tetap kita manusia, kadang ada sedih, kadang ada
galau kadang-kadang, yuk oke lah, selama itu dalam batas yang wajar dan kita tidak larut di situ, it's okay gitu. Dan tidak ada yang namanya kata harus ya. Ketika kita selalu memilih diksi harus, maka yang terjadi apa? Ada tekanan di dalam jiwa kita. Makanya sama-sama kita bisa memilih kata, yaitu saya perlu bahagia. Sama-sama loh. Coba bandingkan kata saya harus bahagia dengan saya perlu bahagia. Nyaman mana sih di jiwa? Perlu dong gitu. Makanya kita ubah dari kata harusnya jadi perlu. Kalau perlu kan oke, seandainya pas nggak ada ya nggak apa-apa, tapi saya perlu bahagia. Sehingga ketika kita sedih, kita galau, saya perlu bahagia. Jadi oke, nggak apa-apa sekarang saya sedih, tapi saya memilih ya, pada akhirnya kita akan mudah untuk switch karena saya perlu nih untuk bahagia. Jadi saya menciptakan bahagia saya. Pilihan diksi, kalau itu namanya di neurosempatik ya, itu pemilihan diksi itu mempengaruhi state emosi kita juga. Makanya kalau kita bilang, oh saya harus sukses gitu ya, nanti realitanya belum sampai di sana, jiwa kita lelah loh. Ada orang yang, aduh saya harus capek ini nih, nyatanya belum, akhirnya apa, jiwanya lelah, kecewa sama Tuhan, kok kenyataan gak sesuai gitu, akhirnya ngeluh lagi. Akhirnya balik ke situ-situ lagi kan gitu ya. Tapi kalau oke, saya perlu nih, kenapa kok, kalau saya sendiri saya gini, kalau saya belum mencapai apa yang saya harapkan ya, saya inginkan, oh berarti belum timingnya Tuhan aja. Saya perlu untuk mencapai ini karena saya punya tujuan untuk ini ya, saya tahu Tuhan punya misi jiwa buat saya. Kalau saya belum mencapai ke sana, berarti ada banyak hal yang Tuhan mau izinkan lewat proses ini, saya mau dibawa bertumbuh. Kalau saya sih memfikirkannya begitu, sehingga ketika realita tidak sesuai dengan harapan, maka ya saya fan-fan aja, saya terima. Itulah, memang tidak mudah ya, untuk ikhlas itu tidak mudah di mulut tapi di sini. Tapi kalau kita udah bisa menerima dengan ikhlas, lega plong gitu. Harus ada perasaan bahagia? Enggak harus. Saya juga, walaupun saya mindset trainer, saya menerima semua perasaan saya apa adanya. Saya menyadari, saya sadar ketika saya merasa sedih, galau, happy, dan lain-lain. Dan saya menyadari juga bahwa perasaan-perasaan itu tidak selamanya abadi, tidak terikat pada salah satu perasaan, karena semua perasaan itu ilusi, itu tidak nyata. Tidak perlu panik atau galau kalau aduh kok saya happy terus, aduh kok saya sedih terus, nggak usah. Sadari aja ketakutan, kekhawatiran, ini yang namanya kemarahan, oh ini yang namanya kekesalan, sadari aja. Jadi seperti kita berdiri di pantai, kita melihat ombak-ombak nih di depan kita, kan kita tidak menggenggam satu ombak kan, kita cuma ngeliatin, oh ada ombak ini, ombak itu gitu. Nah sama seperti diri kita hanya mengamati aja, kita adalah kesadaran pribadi, kesadaran yang lagi melihat ombak-ombak pikiran, perasaan kita yang lagi bergoyang-goyang tersebut, tapi hanya mengamati saja. Kita bukanlah ombak tersebut, kita adalah kesadaran yang lagi mengamati ombak-ombak di benak dan perasaan kita. Belajar untuk ada di titik tengah-tengah, menerima kehadiran, kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain sebagaimana adanya. Menerima semua apa adanya, itu kita di tengah-tengah. Jadi kita tidak terikat pada hanya ingin bahagia aja, tapi bisa berlatih untuk menerima diri kita yang sedang merasa sedih dan memaknai kesedihan dengan pola pikir yang lebih luas lagi. That's life. Dan itu warna-warni kehidupan, kayak lagi di taman bunga ada bunga mawar, bunga melati, ya udah itu mewarnai kehidupan saya. Tapi balik lagi, saya maunya apa? Apa yang saya harapkan dari kejadian ini, dari situasi ini, apa yang saya inginkan? Kita tetap bisa balik ke situ bahwa kita memiliki kemampuan untuk dengan bersama Tuhan creating our future. Jadi kan joy lagi. Ya jadi kendali untuk menata pikiran itu emang benar-benar ada dalam diri kita. Bagaimana menciptakan perasaan bahagia secara audio dan panca indera? Ya, kita ciptakan aja. Pas lagi galau gitu ya Angel, saya dengerin pas mau tidur, saya setel musik jazz instrumental, tapi suaranya kecil. Jadi itu kan durasinya kayak 7 jam gitu kan itu videonya. Jadi pas saya mau tidur saya setel, sampai pas bangun itu udah enak banget vibrasinya gitu, karena saya kasih makan kehausan jiwa saya yang seneng jazz, yang saya nggak sempat dengar di saat saya tidur gitu. Jadi cari cara-cara yang bikin kita happy. It's okay, just do it.
Betul yang Angel V bilang, apapun yang ya semua bisa kita lakukan. Kalau yang secara teorinya ya, kalau secara visual ya kita sebelum tidur kita visualisasikan sih apa yang membuat kita bahagia gitu. Kemudian ada suara apa sih yang membuat kita bahagia. Kemudian ketika kita bahagia tubuh kita rasanya bagaimana. Jadi kita ada di state yang benar-benar kita memang mau. Kalau kita mau bahagia ya, menciptakan perasaan bahagia, kita ciptakan, kan otak kita tuh nggak bisa bedain mana masa lalu, mana masa depan, mana masa sekarang, semua dianggap sekarang gitu. Jadi cara menciptakan itu sebenarnya gampang, tinggal kita mengambil state bahagia yang pernah ada, state tertinggi ya, level bahagia kita, perasaan bahagia kita tuh ada di momen apa gitu, yang di situ kita bisa ambil state tersebut, kita hadirkan di detik ini. Jadi bisa dari visual, bisa kita dengerin tadi Angel V kan dengan musik jazz, berarti kan lewat audio tuh ya. Iya. Kan dia mengambil state bahagianya ketika denger jazz gitu. Mau dengan tubuh juga bisa, kalau bahagianya ketika beryoga atau menari ya boleh aja, bebas gitu. Atau mau dengan mencium bau sesuatu yang bikin relax gitu bisa juga. Atau dengan makan. Kalau saya jujur untuk saya punya anchoring itu minum coklat hangat. Ketika perasaan saya lagi agak nggak enak gitu ya, saya sadari, saya terima ini perasaan saya. Nggak apa-apa kalau hidup kita bahagia terus flat, malah aneh ya. Kan kita jadi nggak kayak manusia kan gitu. Ketika saya minum sedikit ada rasa yang saya nggak tahu ya, tapi secara penelitian coklat itu kan juga menimbulkan hormon bahagia juga ya. Itu state emosinya tuh bisa setelah selesai minum tuh bisa lebih nyaman, kalau saya sih gitu. Setiap orang Jadi punya perlu self discovery ya, mencari tahu kita Iya. tuh senangnya apa gitu. senangnya apa. Dan melakukan apa yang tidak biasa kita lakukan. Misalnya saya biasa minum kopi saset atau kopi di kafe yang creamy, yang manis, gurih gitu. Tapi saya lagi senang sekarang malah minum kopi yang pahit. Emang awalnya dalam rangka pengen mengkuruskan ya. Wah, ternyata seru juga nih minum yang pahit, dan saya sukanya yang merek Excelso. Ada tuh di supermarket tuh yang Sumatera. Itu cocok pas. Jadi seperti Angelica minum coklat, saya lagi senang minum itu. Itu penemuan saya yang terbaru nih tentang diri saya suka yang seperti itu. Nanti besok-besok misalnya saya suka ternyata kopi tubruk. Nah, jadi excitednya saya bertumbuh. Dulunya senang itu, sekarang senang yang pahit, nanti senang yang mana lagi gitu kan. Cari tahu terus diri kita di saat nanti senangnya apa gitu. Sering melakukannya, joy-nya kita naik, kehidupan kita membaik gitu. Jadi kita hanya perlu rajin-rajin melatih mencari tahu joy kita apa. Saya ada kelas meditasi 100.000 per bulan, kelas afirmasi juga 100.000 per bulan, kelas loa, angelic loa, melatih kesadaran ya, basic loa dan melatih bola pikir, itu 111.000 permulaan, nanti nextnya minimal 55 ribuan per bulan. Ini dalam rangka untuk membantu teman-teman untuk melatih otak kiri, otak kanan, otak tengah, melatih joy dan feel good tentang uang ya, karena di kelas loa itu saya kita melatih kesadaran tentang uang. Kak Heli nih, Kak Ati, kalau sering-sering bayangkan state bahagia, filosofi itu lama-lama bikin kita halu nggak? Nah ini balik lagi ke mindset ya. Kalau kita menganggap itu halu, ya itu nggak akan jadi realita di hidup kita. Baik lagi, kita kan fokus ke situ. Artinya kita memilih state bahagia. Nah, kenapa kita memaknai itu sebagai halu gitu? Intinya kalau kita mau bahagia itu kan kita pilihan kita ya. Kenapa kita memaknai halu, kan jadi malah membuat kita menderita lagi ya, Angel V. Kalau jadi Angel V gimana nih? Nah, Heli, lu menjadi manusia yang betul-betul merdeka. Kalau kakak masih berpikir, jangan-jangan nanti halu, berarti kakak masih menyimpan ketakutan. Kalau masih begitu tuh, impian nggak jadi kenyataan, karena masih ada ketakutan. Itu jangan dipelihara, dibuang aja ke laut. Jadi ada limiting belief ya. Manusia merdeka tuh bebas, betul-betul bebas. Nah, yang bikin nggak bebas itu pikiran-pikiran negatif kita. Sadari ketika Simon muncul, si monkey mind, pikiran liar. Dia sukanya ngomporin kita, manas-manasin kita. Dia sukanya mengingatkan kita atas keliruan kita, kesalahan kita di masa lalu. Yang jadi, dulu kamu pernah bersalah loh sama, ingat gak kejadian itu? Kamu pernah bikin salah loh sama orang itu, ingat gak? Nah, itu sifat dari Simon. Tapi itu bukan kita, itu Simon, si monkey mind. Solusinya, kita bikin seperti, kita punya teman yang sering ngoceh.
Kan dia yang ngoceh, bukan kita. Kita yang lagi sadar kalau teman kita tuh lagi ngoceh. Emang dia tuh sifatnya suka ngoceh gitu. Jadi kita beri tubuh, seperti bikin tubuh untuk teman kita tersebut. Si pikiran kita kasih bentuk tubuh. Ketika kita kemana-mana, ketika si teman kita itu ngoceh, ya sadari aja. Itu teman kita yang ngoceh, tapi itu bukan saya. Itu pikiran saya yang lagi ngoceh. Jadi nggak perlu terlalu digubris, karena itu teman kita yang ngoceh. Hanya kita sadari aja, dan ya udah, nanti juga dia diem sendiri kalau udah capek gitu. Jadi kita perlu menyadari kehadiran si monkey mind-nya kita. Nanti kalau udah rajin KCDF, si monkey mind pasti mereda, nggak terlalu dominan di pikiran kita gitu. Jadi perlu emang rajin dulu KC sama DF. Buat apa susah, buat apa Terima kasih Angelvi. susah, lebih baik kita bergembira. 2025 harapan baru, mindset baru, kehidupan Amin. baru. Kamu bisa wujudkan impian kamu kalau rajin ikut live kita dan ikut kelas WA. Ada Angel Dika juga di kelas WA saya ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya ya. Saya mau live dulu. God bless us. Dadah, God Thank bless you us. Angel Dika. Terima kasih Angelvi. Ya, Bobo. Dadah. Bobo.